Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, penggemar, pecinta Lazis Nuwonokerto Maju, Pasuruan Trenggalek yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada Ramadan yang ke-26 ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berpuasa, bisa mengisi bulan suci ini dengan amalan-amalan yang barokah di dunia dan akhirat. Para pemirsa, pecinta Lazis Nuwonokerto Maju yang berbahagia, salah satu ulama yang patut kita teladani pemikiran dan perjuangannya adalah Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Beliau adalah mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah tokoh bangsa yang kehadirannya, pemikiran dan perjuangannya membawa kesejukan, kedamaian, dan persatuan nasional. Sehingga semua elemen masyarakat mulai dari politisi, para kiai, media, birokrat berduyun-dutung datang untuk silaturahim, bertabarruk, mengambil berkah dari sosok Kiai Haji Maimun Zubair. Alhamdulillah saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ndereki penghormatan jenazah Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa yang berbahagia, Kiai Haji Maimun Zubair punya pemikiran yang unik, progresif, solutif tentang zakat ini. Kita bisa baca dalam karya beliau At-Tajdid, karya yang dikaji oleh putra beliau Kiai Haji Dr. Abdul Ghaffar Maimun dan santri beliau yang brilian, idola generasi milenial sekarang, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan panggilan Gus Baha. Ini karya Mbah Maimun yang luar biasa, kecil tetapi syarat dengan ilmu, kecil tapi syarat dengan hikmah, kecil tapi syarat dengan untayan-untayan hikmah yang luar biasa. Para pemirsa, penggemar, pecinta Lazis Nuwonokerto Maju yang berbahagia, salah satu yang dikaji oleh Kiai Haji Maimun Zubair di dalam kitab ini adalah persoalan al-fulus, persoalan uang. Dengan ciamik Mbah Maimun merunut sejarah az-zahab wal fiddah atau emas dan perak yang pada masanya menjadi an-nuqud al-maliyah, menjadi mata uang yang bisa ditransaksikan, menjadi mata uang yang bisa menjadi alat transaksi dalam segala hal. Emas dan perak yang berwujud dinar dan dirham pada masanya telah menjadi alat transaksi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melihat ini, maka Kiai Haji Maimun Zubair menjelaskan di dalam kitab itu illat an-nama, illat bisa berkembang dan menjadi alat al-muawadah, tukar menukar ini menjadi alasan bagi beliau untuk menetapkan wajibnya zakat uang. Jadi barang siapa yang punya uang sesuai dengan kadar zakat satu nisab ishruna mithqalan, 20 mithqal, dalam hitungan sekarang ya 77,5 gram, kurang lebih sekitar 70 juta atau 71 juta hasil kalkulasi dari Lazisnu Kabupaten Pati, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini pemikiran Kiai Maimun Zubair yang luar biasa, dan ini sesuai dengan pandangan juga dari Imam Malik bahwa al-fulus harus dizakati karena di situ ada an-nama, ada nilai berkembang, dan di situ menjadi alatul muawadah, alat untuk tukar menukar barang.
Para pemirsa yang berbahagia, pemikiran yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair di dalam kitabnya At-Tajdid itu adalah soal saham di berbagai perusahaan. Secara ringkas, Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa saham itu harus dizakati hasilnya. Jika hasilnya itu mencapai 1 nisab, maka harus dizakati. Kalau belum mencapai 1 nisab maka belum wajib dizakati. Saham artinya sesuatu yang terus berkembang nilainya, dan saya pernah mendapat informasi dari salah satu teman, ada orang yang di dalam satu perusahaan dia menaruh uang yang besar di sana. Dari saham itu yang dia miliki di sebuah perusahaan, dividen, keuntungan bersih yang dia terima 1 tahun itu fantastis, 350 miliar per tahun. Jadi hasil dari saham ini harus dizakati. Kenapa? Karena di situ ada an-nama, lagi-lagi ada an-nama. Di situ ada berkembang secara luar biasa. Dan yang terakhir, pemikiran yang unik dari Kiai Haji Maimun Zubair adalah di dalam bab terakhir di dalam kitab itu, beliau mengapresiasi pemikiran ulama. Tentu ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa kullu ma akhrajathu ardu, setiap tanaman yang dikeluarkan oleh bumi itu harus dizakati, karena itu paling relevan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi infakkanlah dari hasil profesi terbaik yang kamu lakukan dan dari hasil bumi yang aku keluarkan. Jadi di dalam kitab itu Kiai Maimun memuji bahwa pemikiran ini dekat kepada kemaslahatan umat. Maka di akhir kitab itu Kiai Maimun mendorong para kiai, para ulama, para cendekiawan untuk berfatwa sesuatu yang akrabu ilal masoleh, akrabu ilal maqasid. Berfatwa dengan sesuatu yang paling dekat kepada kemaslahatan, berfatwa kepada sesuatu yang paling dekat kepada maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah. Tentu kita faham ketika semua jenis tanaman itu mengeluarkan uang, yang dihasilkan bumi itu dikeluarkan zakatnya, maka kita tidak bisa bayangkan betapa banyak potensi zakat kita dan betapa bahagianya orang-orang fakir miskin, karena mereka akan terus tercukupi kebutuhannya dan bisa berkembang ekonominya. Para pemirsa yang berbahagia, tentu masih banyak pemikiran Kiai Haji Maimun Zubair yang harus kita kaji, yang harus kita teladani. Tetapi beliau tidak hanya pemikirannya, beliau adalah sosok kiai yang dermawan, sosok kiai yang dengan izin Allah melahirkan ulama-ulama besar yang menyebarkan ilmu di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di mancanegara. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dan bisa bertemu beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.